Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa hukiya anna Abul Abbas Ibn Suraij rahimahullah ta'ala ra'a fi maradi mautih fi manamih ka'anna al-qiyamata qad qamat wa idhal jabbaru subhanah yaqul ayna al-ulama qala faja'u thumma qala madza amiltum bima fi ma'alimtum qala faqulna ya rab qassarna wa asa'na qala fa'ada as-su'al ka'annahu lam yarda bil jawab wa arada jawaban ghairah faqultu amma ana falaysa fi safihati asyirk wa qad wa'adta an taghfira ma dunah faqala idhabu bihi faqad ghafartu lakum wa mata ba'da dhalik bi thalathi layal ila akhir. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Diceritakan bahwasanya Abul Abbas Ibnu Suraij rahimahullahu ta'ala bermimpi pada waktu sakit yang sampai kepada meninggalnya. Artinya beberapa hari Abul Abbas ini sakit dan beberapa hari sebelum meninggal beliau bermimpi, di mana dalam mimpi itu seakan-akan kiamat terjadi. Tiba-tiba Tuhan yang maha perkasa, yang maha suci berfirman, di mana para ulama? Abul Abbas berkata, maka datanglah para ulama itu menghadap seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ta'ala berfirman, apa yang kalian amalkan tentang apa yang telah kalian ketahui? Madza amiltum fi ma'alimtum, apa yang kalian amalkan tentang apa yang telah kalian ketahui? Abul Abbas berkata, maka kami menjawab, wahai Tuhan kami lingah, kami taksir, dan kami berbuat kejelikan. Abul Abbas berkata, maka Allah Ta'ala mengulangi pertanyaannya. Allah mengulang lagi pertanyaannya, apa yang kalian amalkan tentang ilmu yang kalian ketahui? Ulama tadi menjawab, wahai Tuhan kami telah lingah, kami taksir, dan kami berbuat kejelikan. Allah mengulang-ulang pertanyaan itu seakan-akan Dia Allah tidak senang dengan jawaban itu. Allah menghendaki bukan itu jawabannya. Bukan jawabannya kami lingah, kami berbuat dosa, bukan itu yang dikehendaki Allah. Dan Dia menghendaki, Allah menghendaki jawaban yang lain.
Maka saya menjawab, ujar Abul Abbas Ibnu Suraij tadi, maka saya menjawab, adapun saya wahai Tuhan, tidak ada dalam catatan amalku perbuatan syirik, dan engkau telah berjanji bahwa engkau akan mengampuni dosa selain syirik itu. Ulun, ya Allah, tidak ada dalam catatan amal perbuatan syirik. Dosa-dosa lain ada, tapi engkau berjanji akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Seperti firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak mengampuni bahwa disekutukan dengannya, dan Allah mengampuni selain itu bagi yang Dia kehendaki. Nah, tidak ada dalam catatan amalku ya Allah perbuatan syirik, dan engkau telah berjanji bahwa engkau akan mengampuni dosa selain syirik itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, pergilah kamu semua wahai ulama-ulama dengan Abul Abbas itu, pergilah kamu dengannya, aku telah mengampuni dosa kamu semua. Abul Abbas kemudian setelah 3 malam daripada mimpi itu, beliau meninggal dunia. Nah, dari cerita ini ada beberapa hal, beberapa faedah yang kita ambil. Yang pertama, bahwa Allah Ta'ala itu sangat senang, Tuhan sangat suka kalau kita ini mengharapkan ampunannya. Allah sangat bangga dan berbangga kepada malaikat-malaikatnya kalau hamba itu bertobat kepada Allah. Sangat gembira Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum sakata ala ba'iri wa qad adallahu fi ardi falat. Ujar Nabi kita, sesungguhnya Allah itu sangat gembira, Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya, dengan permintaan ampun hambanya. Lebih gembira Allah dari salah seorang kamu yang jatuh atas tunggangannya, padahal dia sudah kehilangan tunggangan itu di tanah luas yang tidak ada orangnya. Ini kita di tanah luas, di tanah rantauan, kita bertunggangan. Di tunggangan itu lengkap, ada makanan kita, minuman kita, serabanya ada di situ. Kemudian tunggangan itu hilang. Nah, hilang. Maka di tengah rantauan, kalau ada manusia, kalau ada apa, hilang tunggangan tadi, kudanya lari kemana? Situ kemari mencari, kalau dapat, akhirnya taguringan. Taguringan. Begitu bangun guring, tiba-tiba ada muncul di sampingnya kuda itu. Nah, kayak apa gembiranya hati kita? Andai kata kita seperti itu, bagaimana kita senangnya? Luar biasa tentunya. Nah, Allah lebih senang daripada itu kalau ada hambanya yang minta ampun kepada Allah. Pengertian bahwa Allah itu gembira, Allah itu bangga, Allah Ta'ala itu senang, artinya adalah memberi pahala yang besar. Itu pengertiannya. Allah senang kalau kita sembahyang, artinya Allah memberi pahala yang besar kalau kita sembahyang.
jadi pertama yang kita ambil dari cerita tadi, bahwa Allah itu gembira kalau kita mengharapkan ampunan daripada Allah, atau kita berbaik sangka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kita ambil dari cerita tadi, bahwa Allah itu suka dipuji. Allah Ta'ala itu suka dipuji. Artinya Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang memuji Allah. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ayyuhmad. Allah itu suka kalau dipuji. Jadi Allah itu ada punya sifat hubbul madah, suka pujian. Makanya manusia dilarang bersifat itu. Kalau manusia itu hubbul madah, suka pujian, itu merabuti sifat Allah. Allah itu sukanya dipuji, Allah sukanya disanjung. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan sebelum kita minta sesuatu kepada Allah, sebelum kita berdoa kepada Allah, kita disuruh dahulu memuji-muji Allah. Puji dahulu Allah sampai Allah sangat senang. Nah, di saat itulah kita hanya minta. Niscaya permintaan kita akan diperhatikan, akan dikabulkan oleh Allah. Nah, dipuji dahulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi an'ama alaina ni'matal Islam, yang telah memberikan kepada kami nikmat Islam. Ya Allah, innaka sami'ud du'a, bahwa engkau maha mendengar doa. Innaka mujibud da'awat, ya Allah engkau itu mengabulkan hajat. Engkau maha pengampun, engkau maha pemaaf, engkau maha pemurah, engkau maha segala-galanya. Kita puji habis-habisan Allah Ta'ala. Allah sangat senang. Nah, di saat itulah kita mengajukan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doa kita akan diterima oleh Allah. Nah, dan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyukai kalau si hamba ini menampakkan bekas daripada pemberian atau nikmat Allah. Itu Allah suka. Kita nampakkan kepada manusia nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Allah suka. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdi. Allah itu mencintai, Allah menyukai bahwa dilihat bekas nikmatnya atas hambanya. Nah, kalau kita dapat satu nikmat, kita pakai nikmat itu, dilihat oleh orang, kita tujuannya adalah untuk menampakkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, Allah sangat senang. Nah, cuma ini sangat mirip, sangat parah lawan Baagak. Nah, di sini banyak tergelincir kalau kita kada bisa meimbangkan antara keduanya. Mana Baagak lawan mana lawan menampakkan nikmat yang diberikan Allah. Nah, jadi kalau memakai ini mesti hati-hati kalau jatuh ke sebelah kiri. Nah, jadi Baagak kaina. Padahal itu mestinya bukan Baagak. Kita hanya sekedar bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemurah, Allah maha pemberi rezeki, nikmat Allah sangat banyak kepadaku, kita tampakkan kepada orang. Nah, artinya apa? Bahwa kita ini adalah contoh orang yang diberikan Allah nikmat yang melimpah ruah, yang menunjukkan bahwa Allah itu maha pemurah. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa Allah itu suka terhadap
hambanya yang menampakkan nikmat Allah. Ada seseorang di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpakaian serba buruk, compang camping. Lalu jar Nabi, kamu kada berduit kah bahasa kitanya, kalau baju yang baik-baik ada ya wahai Rasulullah, ulun simpan. Jadi Nabi nukar jam pakaian yang bagus-bagus, karena Allah tuh suka bahwa dilihat bekas nikmatnya pada seorang hamba itu. Jadi tujuan kita, niat kita apabila kita memakai sesuatu yang bagus, sesuatu yang mahal, sesuatu yang indah, niat kita kada lain adalah sebenarnya untuk menampakkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, agar orang-orang menyanjung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwa nama Allah itu banyak. Ada nama Allah yang tegas, nama Allah yang keras, seperti Al-Muntaqim, Maha menyiksa. Nah, ini nama Allah yang keras. Ada lagi nama Allah Al-Mudil, yang menghinakan. Nah, selain itu banyak nama Allah yang indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, Al-Latif. Nah, di antara sekian nama-nama Allah itu, kita lebih baik membaca atau menyebut nama-nama Allah yang sifatnya itu adalah keindahan dan keelukan Allah. Allah lebih suka itu. Kalau kita misal ada berisi kunat, bekas napakah, luka kah, bekas apakah, bekas bisul kah, kunat ada. Nah, sedapat mungkin bahwa bisul itu, kunatnya itu kita tutupi sebagian, tapi nampak kelihatan orang. Kenapa? Ini menampakkan keindahan. Karena kalau kita kelihatan jelas, kata diusahai bekas bisulnya itu di muha umpamanya, kata diusah-usahai untuk menghilangkannya atau sedikit menguranginya, itu seolah-olah memberikan isyarat kepada orang bahwa Allah itu maha kejam. Nah, nanti hambanya bisul di muha senggenalan, baiklah. Nah, jadi kalau kita usahakan itu, kita bersihi dengan niat bahwa kita menampakkan bahwa Allah itu sebenarnya kasih, Allah Ta'ala itu sayang, Allah Ta'ala itu pemaaf. Lalu kita usahakan membersihi muha kita agar kan kelihatan bersih. Nah, berpahala kita usaha-usaha untuk membersihkan sesuatu yang kada baik di badan kita, di tubuh kita. Jadi jangan nampakkan kepada orang kekejaman Allah, maha menyiksanya Allah. Jangan dinampakkan. Yang kita tampakkan kepada manusia itu adalah berupa keindahan, keelukan Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya tadi Allah begitu bertanya kepada para ulama, apa yang kalian lakukan dengan ilmu? Ulama menjawab, ya Allah, kami ini lingah, kami ini banyak berbuat kesalahan. Allah kada suka jawaban itu. Nah, Allah sukai apa jawabannya? Ya Allah, kami ini mengharapkan ampunan Engkau, kami ini mengharapkan keridhaan Engkau, karena Engkau maha pengampun. Nah, Allah suka kalau kita menyebut-nyebut yang macam itu. Diceritakan bahwasanya seorang laki-laki peminum khamar, ia mengumpulkan satu golongan dari temannya yang juga peminum khamar. Laki-laki itu telah menyerahkan kepada budaknya uang sebanyak 4 dirham untuk membeli buah-buahan buat pertemuannya itu. Ini seorang ini peminum, atau minum arak, kita kumpulan minuman. Nah, pada waktu itu disuruh si budak ke pasar menukar buah-buahan untuk menghidangkan kepada kawan-kawannya.
Maka liwatlah budak itu di depan pintu majelis Mansur bin Ammar. Mansur bin Ammar ini punya majelis pengajian, dan Mansur bin Ammar ini dikenal sebagai aulia Allah, dikenal sebagai orang yang mustajab doanya. Liwat di pengajian situ, si budak tadi hendak ke pasar, liwat di situ, di mana Mansur memintakan sesuatu untuk orang fakir. Ia berkata, barang siapa yang mau memberikan kepada orang fakir itu uang 4 dirham, maka saya doakan untuknya dengan 4 doa. Nah, waktu itu si Syekh Mansur ini dengan seorang fakir miskin. Sedin pengumuman, biasanya siapa hakun bersedekah lawan orang miskin nih 4 dirham, ku doakan nih 4 macam napa nang hendak. Maka Sidin dikenal sebagai orang yang mustajab doanya. Orang yang bercerita berkata, maka budak itu menyerahkan kepadanya uang 4 dirham itu. Si budak ini disangui oleh tuannya nang peminum arak itu nukar buah-buahan 4 dirham. Sekali tersinggah di situ diunjuk duit 4 dirham lawan si fakir tadi dengan harapan dapat doa si Mansur. Maka Mansur berkata, doa apakah yang kamu kehendaki agar saya berdoa untukmu? Ujar Mansur. Budak itu berkata, saya mempunyai tuan dan saya menghendaki supaya saya bisa terlepas daripadanya. Ulun ini budak, wahai Syekh, doakan mudahan tuan ulun itu memerdekakan ulun, nyaman ampih jadi budak. Maka Mansur berdoa kepada Allah untuk yang demikian. Didoakan oleh Mansur, ya Allah, ini hambamu si fulan ini, bebaskan dia daripada perbudakan, jangan lagi jadi budak. Lalu dia bertanya lagi, ujar Mansur, doa yang lainnya kan 4 dapat jatahnya sebuting, kenapa 3-nya lagi? Budak itu menjawab, semoga Allah menggantikan uang-uang dirhamku. Jadi kan 4 diberikan lawan fakir miskin, doa kan mudah ganti 4 itu. Budak itu berkata, semoga Allah. Kemudian Mansur berdoa untuk yang itu. Mansur berdoa, ya Allah gantikan 4 dirham itu. Lalu ia bertanya lagi, yang lainnya nomor 3 apa? Budak itu berkata, semoga Allah menjadikan tuanku mau bertobat, mudahan tuanku tuh ampih minum arak. Maka Mansur pun mendoakannya. Kemudian ia bertanya lagi, untuk yang lainnya yang keempat apa? Budak itu menjawab, semoga Allah memberi ampunan untukku, untuk tuanku, kamu, dan untuk golongan teman-teman tuanku. Dan diampuni Allah Sidin, kawan-kawan Sidin, ulun, pian, semuaan. Maka Mansur pun berdoa untuk yang demikian. Kemudian budak itu kembali balik ke rumah, kadang buah apa-apa, bawa doa aja 4 macam tadi, mestinya buah yang dibawa. Nah, kemudian budak itu kembali kepada tuannya. Maka tuannya bertanya kepada si budak, mengapa kamu terlambat? Lambat nih kamu datang disuruh nukar buah. Lalu diceritakanlah kepada tuannya tentang cerita tersebut, kisahkannya oleh si budak yang tadi. Ulun tadi tersinggah di pengajian Syekh Mansur, kayak ini kejadiannya. Dan tuannya lalu bertanya, berdoa apa ia? Nah, apa garan doanya? Ujar Mansur, ujar si tuan tadi. Nah, budak itu lalu berkata, ujar budak itu, saya minta untuk bisa merdeka atas diriku. Pertama ulun minta doakan kepada Syekh Mansur, mudahan ulun ini merdeka, ampih jadi budak ini. Nah, tuannya lalu berkata, ujar tuan, pulanglah kamu sekarang merdeka. Kabul doa Mansur tadi, pulanglah kamu sekarang merdeka.
Tuannya bertanya lagi, berdoa apa untuk yang kedua? Yang kedua apa? Budak itu berkata, semoga Allah menggantikan uang-uang dirham itu untukku. Tuannya berkata, maka untukmu 4.000 dirham. Nah, kamu ku beri 4.000 dirham. Berapa kali lipat gantiannya. Dan ketiga, berdoa apa? Iya. Nah, budak itu berkata, ujar budak itu, yang ketiga ulun minta doakan semoga Allah Ta'ala menjadikan kamu, menjadikan pianne mau bertobat. Tuannya berkata, saya bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah, aku mulai saat ini ampih minum minuman itu, ampih minum arak, ampih berbuat kemaksiatan, bertobat kepada Allah. Dan ia bertanya lagi, doa apa yang keempat? Yang keempat, apa doanya si Mansur tadi? Budak itu berkata, semoga Allah mengampuniku, kamu, gulungan itu, kawan-kawan pian itu, nah semua mudah diampuni Allah. Nah, tuan itu berkata, ujar tuan, dan yang satu ini bukan urusanku. Nah, ya Allah urusannya, ada aku nang ampunan ini. Dan yang satu ini bukanlah kepadaku. Maka ketika tuannya tidur pada malam itu, ia bermimpi, si tuan tadi, seakan-akan ada orang yang mengatakan, kamu telah memperbuat sesuatu yang kembali kepadamu. Ikam telah memperbuat sesuatu yang kawa ikam gawi. Kayak memerdekakan kawa ikam merdekakan. Memberi duit kawa ikam memberi duit. Tobat kawa tobat. Nah, kamu telah memperbuat sesuatu yang kembali kepadamu. Apakah kamu melihat, apakah kamu menyangka artinya bahwa aku tidak berbuat apa yang untukku? Maka sungguh aku ampuni dosamu, dosa budak, dosa Mansur bin Ammar, dan dosa-dosa orang yang hadir itu. Jadi dari cerita ini, dari kisah ini yang kita ambil pertama, bahwa Allah itu sangat mudah memberikan ampunan, memberikan tobat kepada orang yang dia kehendaki, walaupun hanya dengan perantaraan orang lain. Orang ini kada hendak bertobat kada, padahal cuma karena si budak tadi datang kepada Syekh Mansur, perantara Syekh Mansur berdoa, dikabulkan Allah. Nah, jadi artinya begitu mudah Allah mengabulkan doa seseorang. Begitu mudah Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada orang-orang yang hanya berbuat kebaikan sedikit. Cuma 4 dirham modalnya, sangat sedikit. Tapi Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Diriwayatkan dari Abdul Wahab ibnu Abdul Hamid As-Saqafi, ia berkata, saya melihat 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, mereka membawa jenazah. Lalu saya gantikan tempat memikulnya perempuan itu, dan kami pergi ke kubur, kami mensalatkan jenazah itu, dan kami kuburkan mayit itu. Ya Abdul Wahab As-Saqafi, aku melihat orang bawa jenazah, ada 3 laki-laki, saya kumbinian menanggung jenazah. Nah, aku datangi, aku ganti nambah binian itu, disembahyangkan, dikuburkan. Maka saya bertanya kepada perempuan itu, siapakah si mayit itu? Dari keluargamu, anak ikam kan itu? Perempuan itu menjawab, anakku, yang mati itu anakku. Saya bertanya lagi, apakah kamu tidak mempunyai tetangga? Di kampung itu ada orangnya kah? Maka 3 empatannya nang bawa mayat ikam seikong pulang. Nah, perempuan itu menjawab, punya, ada tetangga, tetapi mereka merimihkan untuk urusan yang demikian. Mereka menganggap hina kepada anakku itu, mereka menganggap remeh kepada anakku itu. Mereka kada hakun datang waktu inya mati, kada hakun menyembayangakan, kada hakun menguburakan. Nah, karena dianggap anakku itu adalah hina.
Maka saya bertanya, mengapa sampai ada tetangga yang demikian? Kenapa garang tetangga tuh menghinakan anak hikam ini, meremehkan anak hikam itu, kenapa sebabnya? Perempuan itu berkata, anakku itu muhannas, anakku tuh banjir, membibini, orangnya laki-laki tapi kelakuan kayak bini-bini. Nah kalau bini-bini nang kelakuan nang kayak laki-laki itu mutarajil kan ngarannya, melaki ngarannya. Nah, ada ini kada laki-laki tapi kelakuan, pakaian, tingkah laku, gerak-gerik, perkataan kayak bini-bini diturutinya. Nah, jadi orang kampung kada katuju. Memang orang kampung itu berdasar karena orang nangka itu kelakuan itu dilaknat oleh Allah. Jadi orang kampung meremehkan. La'anallahu al-mutashabbihat minan nisa birrijal, al-mutashabbihin minar rijal bin nisa. Hadis Rasulullah mengatakan bahwa Allah melaknat, Allah menjauhkan rahmatnya akan perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Artinya perempuan-perempuan yang secara sengaja bakal lakuan, berpakaian, berkata-kata, bertingkah laku kayak laki-laki, itu Allah melaknat. Nah itu bujur. Jadi orang kampung ada ketujuh orang dilaknat Allah itu. Wal mutashabbihin minar rijal bin nisa, Allah melaknat orang-orang yang menyerupai dari kaum laki-laki dengan perempuan. Jadi bini-bini nang ketujuh kayak lalakian, pakaian lalakian dipakai, sepeda motor lalakian dipakai, baju lalakian dipakai, itu dikutuk oleh Allah. Jaka bahari itu kada disampingkan orang di kampung, orang ada hak mengangkat jenazahnya jaka ada mau. Nah laki-laki yang menyerupai perempuan sama kayak itu juga. Abdul Wahab meneruskan ceritanya, maka saya merasa balas kasihan kepada perempuan itu, kasihan nang bini-bini ini, mamanya nih kasihan, anaknya mati kata dihurung orang. Saya ajak ia ke rumahku, aku bawa ke rumah, saya beri ia uang beberapa dirham, diberi gandum dan beberapa potong kain. Abdul Wahab lalu berkata lagi, kemudian saya bermimpi pada malam itu seakan-akan datang kepadaku seseorang yang mana ia bagaikan bulan malam purnama. Datang ada orang kayak bercahaya kayak bulan purnama, dan ia memakai pakaian yang serba putih. Dalam mimpi ini ia berterima kasih kepadaku. Lalu saya bertanya, siapakah kamu? Maka ia menjawab, orang muhannas, aku tuh iya nang banjir itu yang kamu kuburkan tadi siang. Tuhanku mengasihaniku disebabkan manusia menghinakanku. Jadi orang yang melakukan satu perbuatan maksiat, melakukan satu pelanggaran hukum Allah, bila dia itu merasa dirinya hina, dirinya merasa jauh dari Allah, dirinya merasa kotor, itu Allah sangat menghargai perasaan-perasaannya seperti itu. Allah lebih suka itu daripada orang yang berbuat taat kepada Allah namun hatinya merasa dirinya bersih, merasa dirinya itu suci, merasa dirinya kada punya dosa. Justru Allah marah kepada orang yang seperti itu. Ini orang sekampungan menghinakannya, ia sadar dirinya hina. Akhirnya dengan sebab kehinaannya itulah Allah memberikan kemuliaan kepada si Muhannas tadi. Ibrahim Al-Atrus berkata, adalah kami duduk-duduk di Baghdad bersama Ma'ruf Al-Karhi di pinggir sungai Dajlah. Ma'ruf Al-Karhi aulia besar yang diyakini masih bisa memberikan pertolongan sampai sekarang
kepada orang-orang yang bertawassul kepada beliau. Dudukan Ma'ruf Al-Qarhi dengan para murid-muridnya di Sungai Dajlah di Baghdad. Tiba-tiba lewat beberapa anak muda dalam satu perahu. Mereka memukul-mukul rebana, terbang, minum-minum khamar dan bermain-main. Nah, di kapal ada kekanakan berkisan, minum araknya. Maka orang banyak bertanya kepada Ma'ruf, bukankah kamu telah melihat mereka berbuat maksiat dengan terang-terangan? Wahai Syekh Ma'ruf tuh pian mereka kekanakan tuh berkisan di kapal tuh, minum araknya. Berdoalah kepada Allah untuk kerusakan mereka. Artinya doakan kemudian dimatikan Allah semuaan itu. Pian berdoa supaya mereka itu tenggelam. Kenapakah? Ma'ruf Al-Qarhi lalu mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, wahai Tuhanku, sebagaimana telah Engkau gembirakan mereka di dunia, maka gembirakanlah mereka di akhirat. Ya Allah, sebagaimana mereka itu gembira di dunia, minum-minuman, berurkisan, berjugitan, maka gembirakanlah mereka di akhirat macam itu juga, karena bergembusan, berjugitan di akhirat. Orang banyak seraya berkata, hanya saja kami minta kepadamu wahai Syekh, supaya kamu mendoakan kerusakan atas mereka. Bukan itu yang kami minta pian mendoakan kemudian tinggalan lamas kapalan itu. Maka Ma'ruf Al-Qarhi berkata, apabila Allah menggembirakan mereka di akhirat, maka Allah menerima tobat mereka. Mereka tuh di akhirat kena gembira macam itu juga, berarti mereka kena matinya husnul khatimah. Ini tobat kaina, beramal, beribadah, mati kaina di akhiratnya gembira kayak itu juga raminya. Jadi artinya apa? Bahwa kita mendoakan sesuatu yang sifatnya itu adalah membinasakan orang, itu lebih buruk. Allah kada suka itu. Yang Allah lebih suka kita mendoakan mereka dapat hidayah, mereka dapat tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kalau kita mendoakan orang-orang yang maksiat itu, kita tagur kada kawa, kada wani menagur. Doakan agar mereka itu diberi hidayah oleh Allah. Nah, sangat disukai oleh Allah. Daripada kita mendoakan ya Allah matiakan mereka itu, nah Allah kada suka macam itu. Sebagian orang salaf berkata di dalam doanya, wahai Tuhanku, penduduk masa manakah yang tidak berbuat maksiat kepadamu? Di mana ada orang kada maksiat lawan Engkau ya Allah? Kemudian adalah nikmatmu itu meratai kepada mereka. Justru nang ahli maksiat ini sugih-sugih orangnya, nang pa ibadah miskin-miskin orangnya. Adalah rezeki yang Engkau berikan itu mengalir untuk mereka. Maha suci Engkau, alangkah maha kasih sayangnya Engkau. Demi keadaanmu sesungguhnya Engkau dimaksiati, Engkau ditantang orang ya Allah, Engkau dimaksiati orang, kemudian Engkau sempurnakan nikmat. Orang maksiat tetap Engkau beri ya Allah, dan Engkau alirkan rezeki. Nah, sehingga seakan-akan Engkau wahai Tuhan kami tidak pernah marah, seolah-olah Allah tuh kada pernah marah. Berapa banyak orang maksiat kepadanya, makin ditambahi Tuhan nikmat rezekinya. Nah, maka inilah sebab-sebab yang dengan sebab inilah bisa menarik semangat harap ke dalam hati orang-orang yang berputus asa. Kalau ada orang yang sudah malas beribadah karena kebanyakan dosa, dibawai beribadah, bah aku ini sudah jahat, aku ini sudah kada terima Tuhan lagi. Nah, orang yang putus asa, ini cerita-cerita ini bagus dibawakan kepada mereka itu, cocok disampaikan kepada mereka agar mereka bisa berharap kepada Allah. Adapun orang-orang yang dungu, yang terpadaya, maka tidak semestinya
bahwa mereka mendengarkan sesuatu dari yang demikian. Orang yang kada pintar, kada usah mendengar cerita-cerita macam tadi. Kenapa? Karena menambah maksiat inya kepada Allah. Menyikapi ini ada dua manusia. Satu manusia yang pintar, dua manusia yang dungu. Yang pintar macam apa? Inya mendengar ada ayat-ayat yang menerangkan Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Inya mendengarkan hadis Nabi bagaimana Allah itu sayangnya. Mendengar kisah-kisah yang macam tadi. Timbul di hatinya berharap dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah. Timbul berharap. Nah, timbul berharap itu menambah datangnya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu menimbulkan menjunjung perintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Nah, ini orang pintar. Jadi kalau orang pintar itu mendengar Allah itu pemaaf, penyayang, pengampun, tambah cinta lawan Allah, tambah sayang lawan Allah, tambah rindu hendak bertemu Allah. Otomatis inya makin menjunjung apa yang diperintah oleh orang yang inya cintai itu. Inya takut kalau diputus hubungan oleh orang yang dia cintai. Nah, itu orang pintar. Orang dungu itu mendengar Allah to pamaaf, inya katuju berbuat dosa, Tuhan pamaaf juga jarinya. Nah, ini orang dungu ngarannya. Nah, orang-orang seperti ini jangan disampaikan kisah-kisah kayak tadi, karena menambah inya maksiat. Akan tetapi hendaknya orang-orang dulu tadi mereka mendengarkan apa yang kami terangkan tentang sebab-sebab takut. Nah, kalau orang yang dungu itu kisahkan Tuhan itu yang menyiksa habis kena. Kisah-kisah nangka itu aja dikisahkan supaya inya tak kurang-kurang jauh berbuat maksiat. Kenapa dikisahkan pemaaf-pemaaf bebanget? Karena sesungguhnya kebanyakan manusia mereka tidak patut selain atas takut. Kebanyakan manusia ini taat kepada Allah karena takut. Seperti budak yang jahat dan anak kecil yang melampaui batas, yang tidak bisa lurus kecuali dengan cambuk dan tungkat dan menampakkan kata-kata yang kasar. Akan-akan ada sebagian harus dikata-katai kasar, hanyar maasi, dipukul, hanyar maasi. Nah, kebanyakan manusia seperti itu. Adapun lawan dari yang demikian, niscaya ia akan menutup mereka pada pintu kebaikan di dalam agama dan di dunia. Nah, orang-orang yang jahat tadi mau dikisahkan mengkai kisah tadi, nah itu akan menambah kehancuran dunianya, menambah kehancuran agamanya. Nah, kemudian bab kedua tentang takut al-khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.